Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, sejarah cerita para nabi dan rasul, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Dan kita telah sampai di dalam kisah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Allah Musa berada di daerah Madian bersama Nabi Allah Syuaib selama 10 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Kemudian Nabi Musa memboyong anak istrinya kembali ke negara Mesir. Di dalam perjalanannya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, di malam hari yang gelap gulita, beliau melihat ada cahaya api. Dan cahaya api itu adalah ada di Gunung Tursina atau Gunung Sinai. Disitulah Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam akhirnya diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dan kita kemarin sudah menyebutkan bahwa Nabi Musa disuruh untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat ini pun akhirnya berubah menjadi ular, dan juga mengeluarkan tangannya, memasukkan tangannya di kerah leher, lalu keluarlah cahaya dari tangannya. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Waktu tahun lalu, bulan Oktober tahun lalu, saya berangkat ke Turki. Itu di sana ada museum apa namanya lupa saya, Katavi atau apa lupa saya ya. Nah, di situ ada tongkat Nabi Allah Musa. Tapi tongkat itu tidak seperti tongkat saya begini besar. Tongkatnya itu mungkin kurang lebih hanya sebesar 1 jempol ini besarnya, atau lebih sedikit besar, sejempol kaki lah, lebih besar ini ya, kecil daripada ini, dan kurang lebih panjangnya itu cuma semeter. Di situ tertulis Asa Musa alaihissalatu wassalam. Kalau menurut keasliannya itu bisa dikatakan asli tongkat Nabi Musa, karena itu dari masa ke masa itu diyakini tentang kebenarannya. Tapi apakah tongkat itu yang digunakan oleh Nabi Musa untuk membelah lautan, dan apakah tongkat itu yang dilemparkan oleh Nabi Musa kemudian menjadi ular? Apakah itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Intinya di malam hari itu Nabi Musa telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan para ulama banyak mengatakan diangkatnya Nabi Musa itu di umur 40 tahun. Baik, kita lanjutkan lagi ceritanya. Dalam surat Thaha ayat 11 sampai 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما أتاها نودي يا موسى إني
ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka ketika ia datang ke tempat api itu yang dipanggil Nabi Musa nih ya, lalu ada suara mengatakan, hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Bukan api ya yang berbicara ya, ingatin ya, api ini cuman api biasa sebagai penunjuk jalan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa menuju ke Gunung Tursina tadi, ke Bukit Sinai. Bukan api itu yang berbicara, bukan. Nah, jadi ketika sampai Nabi Musa di Bukit Sinai tadi baru ada suara. Ada Allah berfirman langsung dan Nabi Musa berbicara kepada Allah langsung. Maka lepaskanlah kedua sendalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Lembah suci Tuwa namanya, Bilwadil Muqaddas Tuwa. Di sini beda kelasnya Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, langit, aras itu bukan tempatnya Allah, tapi itu tempatnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi ingin bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau dikatakan langit atau aras itu tempatnya Allah Ta'ala, bagaimana dengan kisah Nabi Musa ini? Yang Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala di Gunung Sinai. Apakah Gunung Sinai itu tempatnya Allah? Jawabannya juga tidak. Tetapi Gunung Sinai adalah tempatnya Nabi Musa. Langit Sidratil Muntaha tempatnya Nabi kita Muhammad SAW untuk bertemu Allah. Baitullah tempatnya kita umat Islam untuk bermunajat kepada Allah yang paling mustajab di Mekah sana. Baitul Maqdis tempat munajatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau minta kepada Allah untuk bisa mempunyai anak. Maha suci Allah, Allah tidak berhajat kepada tempat. Nah, Nabi Musa ketika sampai di Wadil Muqaddas Tuwa, di Gunung Sinai tadi ini, tempat yang suci yang bernama Tuwa tadi, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melepas sendalnya. Tapi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, menembus langit pertama sampai langit ketujuh, melewati Sidratil Muntaha, Mustawa, dan akhirnya disitulah Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala. Sekali lagi itu bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berada di atas puncaknya langit, Allah tidak memerintahkan kepada Nabi kita untuk melepas sendalnya. Allah tidak menyuruh kepada Nabi kita untuk melepas sendal. Tetap saja Nabi kita naik pakai sendal-sendal ke atas sana. Makanya ada ulama-ulama kita yang membuat bentuk terompah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bapak-bapak punya lihat ada kopiah, bentuknya seperti apa namanya itu ya,
model kayak ikan begitu, itu adalah model terompah atau sendalnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, salah satu khasiatnya itu kata ulama, siapa yang memakai bentuk terompah itu, maka dia terhindar daripada jin dan para syaitan-syaitan yang ingin mengganggunya. Itu penolak daripada sihir, bentuk terompah itu. Ala kulli hal. Nah, artinya sendalnya Nabi itu lebih mulia daripada kita. Nah, sendalnya Nabi bisa bertemu dengan Allah Ta'ala langsung. Lah kita nggak ketemu-ketemu. La ilaha illallah. Selanjutnya, dan aku kata Allah telah memilihmu, jadi menjadi rasul, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku, ini Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Beberapa ahli tafsir, baik dari kalangan ulama salaf ataupun ulama kalangan khalaf, ini perlu dipaham ya, salaf dengan khalaf itu ada sedikit perbedaan, ada perbedaan ya. Kalau salaf itu adalah 3 kurun pertama. Satu kurun adalah 100 tahun. Jadi 300 tahun pertama itu disebut namanya salaf. Ya, termasuk para imam madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu semuanya adalah termasuk salaf, karena mereka hidup di 300 tahun pertama. Zaman Nabi 100 tahun pertama, kemudian zaman kedua 100 tahun kedua, kemudian 100 tahun ketiga. Itu disebut namanya salaf. Setelah 300 tahun pertama sampai sekarang ini, maka itu disebut namanya khalaf. Ya, khalaf artinya penerus-penerusnya orang-orang yang terlebih dahulu. Para ahli tafsir dari kalangan ulama salaf ataupun ulama khalaf mengatakan bahwa ketika Nabi Musa menuju api yang ia lihat itu, dan setelah sampai kepadanya ia mendapatkan api itu berkobar pada sebuah batang pohon hijau yang berdiri. Jadi api itu membakar pohon, tapi aneh pohonnya tidak terbakar, cuman ada api begitu saja. Nabi Musa alaihissalatu wassalam lalu berdiri berhenti dengan penuh keagungan, penuh kekaguman. Pohon itu terletak di lereng sebelah barat bukit dan di sebelah kanannya. Jadi pohon itu ada di sebelah barat bukit, tapi apinya di sebelah kanan pohon tadi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 44. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasy syahidin. Dan tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Nabi Musa, dan tiada pula engkau termasuk orang-orang yang menyaksikannya. Ketika itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam berada di lembah tua. Lembah itu bernama lembah tua, menghadap ke arah kiblat, sedangkan pohon tersebut berada di sebelah kanannya, di sebelah barat. Kemudian Allah menyuruh kepada Nabi Musa yang tengah berada di lembah suci itu yang bernama lembah tua tadi. Pertama-tama Nabi Musa diperintahkan untuk melepaskan kedua sendalnya sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan serta pemuliaan bagi tempat yang penuh dengan berkah tadi, terutama pada malam yang penuh berkah itu. Menurut ahlul kitab,
Nabi Musa menutupkan tangan ke wajahnya karena kuatnya terang cahaya tersebut. Jadi seperti itu. Nah, saking terangnya cahaya tadi. Sementara itu ia merasa kagum sekaligus khawatir terhadap penglihatannya. Jadi karena apinya terang sekali. Kemudian Allah berfirman kepadanya, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku yang patut disembah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Saya pernah mendengar orang berzikir dengan kalimat la ilaha illa ana ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku, tiada Tuhan selain aku. Kalau di Al-Quran memang ada tulisan seperti itu. Tapi terus terang, dari beberapa guru ulama-ulama yang saya temui, yang saya belajar, tidak pernah mereka mengijazahkan kalimat zikir la ilaha illa ana. Itu sebaiknya jangan dibaca dan kalau bisa hindarkan. Karena kenapa? Karena orang yang begitu itu dia kepingin kayak ilmu, kata orang dulu ilmu Syekh Siti Jenar. Yang filmnya apakah benar atau tidak wallah alam ya, kayak kisah Dato' Abulum, sama aja itu, mendarah daging. La ilaha illallah itu mendarah daging. Jadi ketika Syekh Siti Jenar dipanggil untuk menghadap di persidangan Wali Songo, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada adalah Allah. Oh iya. Panggil lagi, Allah dipanggil, Allah nggak ada, yang ada Syekh Siti Jenar, abangan atau istilah gitu. Baru yang ketiga, Allah, Syekh Siti Jenar atau abangan dipanggil, baru datang. Nah, wallah alam, pernah saya mendengar ada orang yang mengajarkan zikir ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Itu bahaya zikir itu. Dan terus terang guru-guru kami pribadi tidak pernah mengajarkan zikir seperti itu. Yang zikir yang benar adalah la ilaha illallah atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau la ilaha illahu. Kalau la ilaha illa anna itu bahaya, artinya sangat berbahaya. Bagi Allah benar, tapi kalau mengiktikadkan kita tiada Tuhan selain aku, jadi Fir'aun nanti. Nah, coba lihat sambungan ayat itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ujung-ujungnya di situ nanti, di ujung-ujung ayat itu dikatakan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini orang belajar tasawuf tapi teraup. Akhirnya apa? Inti daripada salat itu katanya ingat. Yang dari berzikir la ilaha illa ana tadi itu, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Akhirnya ujung-ujungnya aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Katanya inti daripada salat itu adalah ingat. Kalau kita ingat dengan Allah Ta'ala, apalagi sudah sebuku, Tuhan jadi dalam dirinya, mendarah daging, lalu buat apalagi salat? Cukup ingat, selesai katanya. Kamu sholat? Oh sholat di mana? Sekarang lagi sholat katanya. Kok bisa? Ya kan inti daripada sholat itu ingat katanya. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Saya pernah dapati orang seperti ini di Balikpapan. Pernah. Tapi orangnya keras kepala, nggak bisa dibahas dia. Biarkan saja, toh mati juga orangnya. Hati-hati ya.
Dia nggak salat, cuma duduk begitu saja. Iling, ya, agama iling katanya. Nggak boleh seperti itu. Nabi saja yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, padahal beliau nggak pernah dosa. Beliau nggak pernah melepaskan sholat sampai kaki beliau bengkak gara-gara kebanyakan sholat. Nah sekarang ada orang mengatakan sudah sampai lalu tidak sholat lagi. Kenapa? Katanya inti daripada sholat itu ingat. Berapa banyak orang yang sholat tapi tidak ingat. Lebih baik ingat walaupun tidak sholat katanya. Ini parah seperti itu ya, jangan diikuti. Tapi ala kulli hal 10 tahun terakhir ini saya tidak pernah mendengar lagi di Balikpapan ada seperti itu. Dulu ada. Di Kelandasan ada, di Ring Road ada, di Gunung Tembak ada, di sampai ke Sanga-Sanga ada, Samarinda banyak, Banjarmasin banyak lagi itu. yang apa namanya itu, yang sholat cuman ingat saja. Bahaya ya, seperti itu. Yang wajar-wajar saja lah ya, kita ikuti. Nah kemudian selanjutnya ayat yang ke-17 dalam surat Thaha. Tadi kan Allah berkata fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka sekali-kali janganlah engkau palingkan daripadanya oleh orang. Maka janganlah engkau dipalingkan daripadanya oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya pada hari kiamat. Dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu wahai Musa menjadi binasa. Setelah itu surah Thaha ayat 17 Allah berkata lagi, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Nabi Musa, apakah yang di tangan kananmu itu apa? Jadi tongkat ini bukan Allah yang langsung memberi, bukan. Tapi tongkat ini adalah pemberian yang seperti kita ceritakan yang lalu, pemberian dari mertua beliau Nabi Syuaib untuk menggembala kambing. Makanya yang saya lihat di Museum Kotapi di Turki itu, tongkatnya itu lebih kecil daripada ini. Lebih kecil daripada tongkat saya ini. Mungkin segini lah. Nah, ujungnya ini. Panjangnya kurang sebegini, semeter lah. Ya, tidak lurus, bengkok-bengkok. Jadi terlihat tuh kayak semacam semacam rotan, semacam dan, tapi bukan juga rotan. Apakah itu tongkat Nabi Musa yang dipegang sama Nabi Musa waktu mengembala? Wallahu alam. Cuman di situ tulisan asa Musa, tongkatnya Nabi Musa. Jadi tongkat itu sudah ada, diberikan oleh Nabi Syuaib kepada Nabi Musa untuk menggembala kambing. Nabi Musa nggak tahu tongkat itu punya kesaktian. Lalu Allah katakan, apa yang di tangan engkau wahai Nabi Musa? Ayat 18 dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kisahnya, qala hiya 'asai atawakka'u 'alaiha wa ahassu biha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Berkata Nabi Musa, ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya. Ini aku bertumpu padanya. Dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, untuk mengembala. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lainnya. Oh, jadi Allah kata apa untuk Musa? Apa di tanganmu Musa? Oh, ini tongkatnya Allah, tongkatku. Aku gunakan untuk bertumpu. Aku gunakan tongkat ini untuk mengembala, menghalau kambing-kambing. Dan juga ada keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Banyak keperluannya. Makanya dikatakan ya,
orang yang sudah berumur 40 tahun itu sunah pakai tongkat. Bahkan ada yang mengatakan kalau ada umur 40 tahun gak pakai tongkat itu sombong. Dikatakan sombong. Jadi kalau orang pakai tongkat ini sunah kalau di atas umur 40 tahun dan ada ijazahnya. Saya mengambil ijazah di Habib Salim Asyatiri, kemudian Guru Syukri di Martapura, ngambil ijazah di situ. Ijazah tongkat. Nah, sunnah yang umur 40 tahun pakai tongkat supaya apa? Mengingatkan, kamu sudah tua. Ya, sudah tua. Nah, setelah Nabi Musa menjelaskan apa yang di tangan kanannya tongkat itu gunanya untuk mengembala, untuk bertumpu dengan tongkat tadi dan keperluan yang lain, maka Allah lanjutkan di ayat 19 dan ayat 20 dalam surat Taha. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hayyatun tas'a. Maka Allah berkata, hai Musa, lemparkanlah itu tongkatmu. Lalu Nabi Musa pun melemparkan tongkat tadi. Lalu lemparkanlah tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Ularnya merayap tas'a dengan cepat. Ini satu keanehan ya, satu mukjizat dari Allah Ta'ala kepada Nabi Musa. Memang aneh, tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Ularnya dikatakan kata ulama besar sekali. Saking besarnya, besar sekali. Tetapi aneh, biasanya kalau ular besar itu jalannya lambat. Kalau ular besar jalannya lambat. Ada ular piton umpama, panjangnya 8 meter begitu. Dia nggak bisa jalan cepat, lambat jalannya. Apalagi kalau habis makan kambing. 2 ekor kambing dimakannya, lambat jalannya. Tapi ini ular besar dan lincah kayak ular kecil. Lincah sekali. Di sini apakah di sini kitab ini atau tidak, wallahu alam. Kalau tidak dalam kitab tafsir Marahul Labid kalau tidak salah, karangan Syekh Nawawi, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau tidak salah di kitab tafsir itu diterangkan bahwa ular ini besarnya ketika nanti Nabi Musa sampai di hadapan Fir'aun menunjukkan kesaktiannya tongkat itu ular besarnya itu dikatakan rahangnya yang di bawah itu apa namanya, di tanah. Rahang yang di bawah terletak di tanah. Rahangnya yang di atas ini menganga ular itu tingginya setinggi menaranya Fir'aun. Jadi kalau menaranya istilahnya Fir'aun itu setinggi menara masjid ini, ya seperti itu besarnya mulutnya, menganga. Besar. Nanti ada tanding tuh Nabi Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun di satu lapangan. Itu banyak yang mati tuh. Karena banyak manusia yang hadir ingin melihat menyaksikan pertandingan ular Nabi Musa melawan ularnya tongkat-tongkat tukang sihirnya Fir'aun. Itu banyak yang mati. Mati kenapa? Karena terdesak tuburuk-tuburukan, terinjak-injak. Ketika tongkat Nabi Musa menjadi ular gedenya begitu, apalagi kalang kabut semuanya. Diinjak-injak, matian banyak di situ. Mungkin nanti ada kisahnya. Wallahu a'lam. Jadi benganga itu ular. Dan ular itu mengejar Fir'aun. Fir'aun lari terbirit-birit sampai dikatakan terkentut Fir'aun. Tut. Saking takutnya dia. Ular tadi berkata, sungguh katanya, kalau seandainya Fir'aun itu memang ditakdirkan di tanganku, kata ular, maka aku makan saat itu juga Fir'aun. Tapi Fir'aun itu bukan mati di tanganku, kata ular ini. Tapi matinya nanti di Lautan Merah.
Nah, ketika tongkat itu sudah menjadi ular, Musa menghindar. Takut juga Nabi Musa, gedenya ular itu. Gede dan lincah. Taring. Nabi Musa menghindar dari depan ular tersebut. Lari juga menghindar. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh agar ia mengulurkan tangannya dan mengambil ekor ular tersebut. Ketika ia diam, maka tongkatnya itu seketika kembali ke tangannya. Jadi ketika Nabi Musa lari, bahasa kita ya, tenang saja, tenang. Allah nyuruh untuk memegang buntutnya ular tadi. Pegang buntutnya, ketika dipegang, langsung jadi tongkat. Di film itu ada film, coba buka di YouTube. Begitu juga ceritanya. Cuman kalau yang di film itu ularnya kayak ular kobra biasa. Dipegang buntutnya ular tadi, langsung jadi tongkat. Tapi ada pernah saya baca kitab, kalau nggak salah kitab Marahul Labid juga ya. Ada mungkin kisah Israiliyat yang lain. Itu Nabi Musa memegang bukan buntutnya. Tapi kalau ingin Nabi Musa mengembalikan ular itu menjadi tongkat, tangannya Nabi Musa dimasukkan ke dalam mulut ular itu. Ular tadi menganga, dimasukkannya tangannya gini, baru jadi tongkat lagi. Tapi dalam tafsir ini, dalam kitab Qisasul Anbiya, ini Nabi Musa memegang buntut ular tadi lalu jadi tongkat. Dalam versi yang di video filmnya itu memang seperti itu. Pegang buntutnya, langsung jadi tongkat kembali. Tapi dalam cerita yang lain saya pernah dapat itu tangannya Nabi Musa dimasukkan ke dalam mulut ular tadi. Kalau nggak dimasukkan nggak jadi tongkat, tapi kalau dimasukkan jadi tongkat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita sambung lagi ya. Insya Allah. Cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Para jamaah yang kepingin berangkat umrah bulan September, ya Agustus masih boleh. Agustus, September dan seterusnya dengan saya 9 hari 29 juta sudah berangkat dari Balikpapan lengkap, 12 hari 32 juta juga lengkap keberangkatan dari Balikpapan. Siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kami siap membantu niat Bapak semua. Insya Allah nanti saya tanggal 11 Agustus akan membawa jamaah. Kemudian para jamaah yang mempunyai anak laki-laki perempuan yang kepingin sekolah di pesantren kami, maka kami buka pendaftaran dari umur 7 tahun. Pesantren kami menerima dari umur 7 tahun, tingkat ula, ustaz ulia atau SD, SMP dan SMA. Siapa tahu ada yang berminat, silakan datang ke pesantren, lihat-lihat dulu, kalau cocok dengan pesantrennya, silakan daftarkan anaknya di pesantren kami. Semuanya lengkap, ada tahfidzul Quran, ada pelajaran bahasa Arab, kitab-kitab dan lain sebagainya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.